Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, sebelumnya balik lagi dengan saya Bian Lukman Fauzan di channel fotografi. Nah, di video kali ini saya akan membagikan tutorial mengenai remote access. Nah, tanpa berlama-lama lagi kita akan menuju ke materinya. Nah, di materi pertama kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan Telnet dan juga SSH. Seperti namanya yaitu remote access, maka kita akan menggunakan kabel yaitu yang bernama kabel konsol untuk meremote si aksesnya nih. Nah, pertama-tama teman-teman bisa membutuhkan yang namanya PC untuk menjadi acuan atau menjadi pusat si konsolnya. Lalu teman-teman bisa hubungkan si PC tersebut ke si router menggunakan RS232 dan juga konsol. Nah, setelah itu teman-teman bisa mengkonfigurasikannya. Nah, untuk di Cisco ini kita akan mengkonfigurasikannya menggunakan si router. Namun di dunia nyata kita tidak bisa mengkonfigurasikannya di router, melainkan kita bisa mengkonfigurasikannya lewat si PC. Nah, gimana sih cara mengkonfigurasikannya untuk di PC? Nah, jadi caranya teman-teman bisa masuk ke si PC-nya. Lalu teman-teman bisa masuk ke menu desktop. Lalu teman-teman masuk ke terminal. Setelah itu teman-teman pencet OK. Lalu di sini teman-teman bisa mengkonfigurasi seperti biasa. Contohnya ke menu enable, lalu ke config, exit dan lain sebagainya. Nah, jadi fungsi dari si konsol ini untuk meremote seluruh PC yang ada di sini. Nah, tapi jarak atau jangkauan dari si remote access ini cukup pendek, yaitu dengan jarak 2 hingga 3 meter. Nah, agar jangkauannya bisa luas, kita akan membutuhkan yang namanya Telnet dan juga SSH. Nah, agar bisa meremote dimanapun dan kapanpun. Nah, contohnya setelah kita berikan Telnet dan juga SSH, berarti si PC ini tuh sudah bisa meremote seluruh PC yang ada di sini, yang akan dikonfigurasikan terlebih dahulu di si switchnya. Lalu si switch akan mengirimkan ke si router, lalu si router akan menghubungkannya ke si PC. Nah, si PC ini lalu bisa remote seluruh PC yang ada di sini. Nah, mungkin cukup sekian pengenalan mengenai Telnet dan juga SSH. Kita akan lanjut ke materi berikutnya. Nah, baiklah teman-teman, kita akan lanjut ke materi berikutnya. Di materi kali ini kita akan belajar mengenai konfigurasi dari Telnet. Nah, pertama-tama teman-teman bisa masuk dulu ke device router. Nah, setelah itu teman-teman seperti biasa masuk ke menu enable, lalu teman-teman masuk ke menu global. Setelah itu teman-teman bisa ketikkan command line VTY 0 tanda tanya. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa ada komen yaitu 0 hingga 15. Nah, itu tuh maksudnya tuh angka range dari si Telnet ini tuh atau SSH ini tuh berkisar dari 0 hingga 15. Atau mereka itu biasa disebut kayak berapa orang saja sih yang bisa masuk ke dalam si Telnet atau SSH ini. Nah, contohnya di sini kita akan beri 2. Nah, artinya yang bisa masuk ke si Telnet itu bisa 3 orang, yaitu dengan Telnet 0, 1 dan juga 2. Oke, lanjut. Di sini kita akan coba beri password. Passwordnya yang mudah, admin. Lalu teman-teman bisa login ke transport input. Nah, si Telnet ini tuh bisa diubah sama teman-teman menjadi SSH jika teman-teman mau mengkonfigurasi SSH, atau bisa diubah juga menjadi all untuk Telnet dan juga SSH. Jadi kalau all itu bisa berupa Telnet atau SSH.
Setelah itu teman-teman bisa exit. Lalu teman-teman bisa mengambil contohnya saya akan menggunakan PC 11. Di sini teman-teman bisa scroll ke bawah, terus pergi ke menu Telnet SSH Client. Lalu di sini teman-teman bisa ubah menjadi Telnet, si configuration type-nya, connection, dan di sini si hostnya bisa sesuaikan dengan si VLAN-nya. Setelah itu bisa dikonekkan. Lalu di sini kita bisa masukkan password yang tadi admin. Nah, tapi ini kemungkinan besar tidak berhasil. Lalu kita akan masuk ke si enable. Nah, misalkan nggak berhasil, no password set. Nah, karena kita belum membuat si password enable secretnya buat si PC ini. Jadi gimana sih caranya? Dan caranya teman-teman seperti biasa masuk ke router, lalu teman-teman bisa masuk ke enable secrets. Kita buat contohnya passwordnya sekolahan, ID. Itu di enter. Lalu kita bisa masukkan si password enable secretnya di sini, enable. Lalu di sini disuruh masukin passwordnya yang tadi yang sudah kita buat, yaitu sekolahan.id. Nah, otomatis di sini teman-teman sudah bisa masuk ke menu enable. Lalu kita masuk ke configuration T, dan otomatis di sini teman-teman sudah bisa mengkonfigurasi. Nah, jadi untuk konfigurasi selanjutnya kita sudah tidak perlu menggunakan CLI lagi, melainkan melalui Telnet. Oke, mungkin cukup sekian mengenai konfigurasi Telnet. Kita akan menuju ke materi berikutnya. Baiklah teman-teman, kita akan menuju ke materi ketiga, yaitu mengenai Telnet dengan username. Nah, gimana sih caranya supaya si Telnetnya itu bisa ada username-nya? Pertama-tama teman-teman bisa masuk ke router. Setelah itu kita bisa exit terlebih dahulu, masuk ke config. Setelah itu teman-teman bisa masukkan username. Username-nya contohnya kita akan menggunakan admin 1, dan passwordnya kita menggunakan admin 1. Setelah itu di enter. Lalu teman-teman bisa masuk ke menu line TY02. Setelah itu teman-teman bisa login lokal. Di enter. Lalu teman-teman bisa masuk ke menu transport input. Telnet. Oke, enter. Setelah itu exit. Terus teman-teman bisa masuk ke si PC-nya. Kita akan coba ulang. Telnet SSH, lalu ininya masuk ke Telnet. Seperti biasa kita masukin si IP-nya, yaitu 40.40.40.1. Setelah itu kita konekkan. Nah, di sini otomatis bakal disuruh buat masukin username. Username yang sudah kita buat yaitu admin 1 dengan password yang sama, admin 1 juga. Lalu kita masuk ke menu enable, dan di sini kita masukin sekolahan.id. Nah, jadi gitu teman-teman buat masukin ada username-nya atau Telnetnya dengan username. Kita lanjut ke materi berikutnya.
Nah, baiklah teman-teman, kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai konfigurasi SSH pada router. Sebelumnya kan kita sudah belajar mengenai konfigurasi pada thumbnail. Nah, di materi kali ini kita akan mengkonfigurasikan SSH. Lanjut, pertama-tama teman-teman bisa masuk dulu ke si routernya. Lalu di sini teman-teman bisa enter, lalu masuk ke menu privilege yaitu enable. Lalu di sini teman-teman disuruh untuk memasukkan password yaitu sekolahan.id. Setelah itu di sini teman-teman bisa masuk ke menu global yaitu community. Nah, di sini teman-teman untuk mengkonfigurasi SSH teman-teman harus mencari crypto key. Nah, gimana caranya? Nah, caranya teman-teman di sini harus membuat hostname terlebih dahulu, yaitu dengan cara hostname photography. Nah, di sini teman-teman bisa buat hostname teman-teman sendiri. Contohnya seperti saya yaitu photography. Lalu di sini bisa di enter. Setelah teman-teman membuat hostname, di sini juga teman-teman disuruh membuat IP domain name, yaitu dengan cara IP domain name photography.id. Setelah itu di enter. Lalu di sini teman-teman bisa masuk ke menu crypto key generate RSA. Setelah itu teman-teman bisa enter. Lalu di sini teman-teman bisa klik no. Lalu teman-teman masuk lagi ke menu yang tadi, crypto key generate RSA. Yes. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan saja 1024. Setelah itu di enter. Lalu di sini teman-teman bisa masukkan line VTY 02, yang artinya ini bisa si SSH ini bisa dimasukin 3 device sekaligus atau 3 akun sekaligus. Setelah itu di enter. Lalu di sini teman-teman bisa masuk ke transport input SSH, lalu enter. Lalu di sini teman-teman bisa accept. Nah, sebagai contoh di sini saya akan menggunakan PC10 sebagai media pembelajaran. Yang pertama-tama teman-teman bisa masuk ke si PC-nya. Lalu teman-teman bisa scroll dan masuk ke telnet atau SSH client. Lalu di connection type-nya SSH, hostname or IP address-nya bisa masukkan 40.40.40.1 dan username-nya yaitu yang sudah kita buat sebelumnya yaitu admin 1. Setelah itu kita konekkan. Di sini kita bisa masukkan password yaitu admin 1. Nah, di sini otomatis si hostname-nya berubah menjadi fotografi. Nah, di sini teman-teman masuk ke menu enable atau menu privilege, lalu masukkan password yaitu sekolahan.id. Setelah itu teman-teman masuk ke menu config. Setelah itu di enter. Nah, ini adalah contoh konfigurasi pada SSH. Nah, untuk materi berikutnya kita akan belajar mengenai konfigurasi IP pada switch. Baiklah teman-teman, kita akan lanjut ke materi kelima, yaitu mengenai konfigurasi IP pada switch.
Nah, lanjut, pertama-tama teman-teman bisa masuk dulu ke switch kedua ini. Lalu teman-teman seperti biasa di enter, masuk ke menu privilege yaitu enable. Lalu teman-teman masuk ke menu global yaitu config. Setelah itu teman-teman masuk ke interface VLAN 10. Setelah itu teman-teman bisa membuat IP address untuk VLAN 10. Kita akan buat 10.10.10.99/24. Setelah teman-teman membuat IP address, di sini teman-teman bisa membuat IP gateway-nya. Yaitu dengan cara IP default gateways 10.10.10.1. Setelah itu teman-teman di sini bisa exit. Lalu teman-teman di sini membuat untuk interface VLAN 20. Maaf pada kesalahan. Nah, setelah itu teman-teman bisa masukkan IP address yaitu 20.20.20.99. Sebelumnya kan 10.10.10.99. Nah, untuk IP address ini kita akan gunakan 20.20.20.99/24. Setelah itu bisa di enter. Lalu di sini teman-teman bisa buat IP gateway seperti sebelumnya, yaitu IP default gateway 20.20.20.1. Saya itu di enter. Ada typo IP default gateway 20.20.20. gateways 20.20.20.1. Setelah itu di enter. Lalu di sini teman-teman bisa cek dengan cara do show IP interface brief. Nah, di sini bisa di spasi. Teman-teman bisa lihat bahwa si VLAN 10 itu memiliki IP yang sudah kita tentukan barusan, dan VLAN 20 juga sudah memiliki IP yang sudah kita tentukan. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa si statusnya up, yang artinya sudah aktif. Mungkin cukup sekian kita tentang materi konfigurasi IP pada switch. Kita akan lanjut ke materi berikutnya.
Nah, baiklah teman-teman, kita akan lanjut ke materi berikutnya, yaitu mengenai konfigurasi SSH pada switch. Nah, pertama-tama teman-teman bisa buka switch kedua ini. Setelah itu, seperti biasa, kita akan masuk ke menu enable. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan passwordnya, yaitu sekolahan ID. Setelah itu, teman-teman bisa membuat hostname serta IP domain name. Hostname-nya bebas ya teman-teman. Di sini saya akan menggunakan hostname SW Photography. Oke, maaf teman-teman, di sini saya lupa untuk masuk ke menu global, yaitu conft. Nah, di sini baru teman-teman masuk ke hostname SW. Nah, setelah itu di sini teman-teman membuat IP domain name SW photography.id.com. Setelah itu teman-teman di sini bisa masuk ke mode crypto key generate RSA. Setelah itu di sini teman-teman bisa mencet yes. Lalu di sini teman-teman masukkan 1024. Setelah itu di sini teman-teman bisa membuat username serta password. Karena saya sudah membuat username serta password, jadi kita akan lanjut ke login. Nah, tapi di sini username passwordnya saya akan coba ubah menjadi username-nya kita akan ubah menjadi admin 2 dan passwordnya menjadi username 2 dan passwordnya menjadi admin 2 juga. Setelah itu di enter. Lalu selanjutnya teman-teman di sini bisa masuk ke menu line VTY 02. Nah, di sini tandanya tuh teman-teman bisa memasukkan 3 device sekaligus. Lalu di sini kita akan masuk ke menu transport, input. Sebelumnya kan kita ini diubah menjadi telnet. Nah, sekarang itu inputnya menjadi SSH. Itu enter. Nah, itu adalah konfigurasi SSH pada switch. Di sini kita akan coba menggunakan VC10 sebagai media untuk uji coba. Di sini teman-teman masuk terlebih dahulu ke VC10. Setelah itu teman-teman masuk ke menu desktop. Setelah itu di scroll ke bawah hingga teman-teman bisa klik telnet. Ini kita ubah lagi menjadi admin 1. Di sini kita bisa masukkan admin 1. Setelah itu di sini kita masuk ke menu enable. Dan di sini kita masukkan passwordnya adalah sekolahan.id. Sini kita masuk ke menu configuration T atau menu global. Nah, jadi teman-teman itu adalah proses konfigurasi SSH switch. Dan kita juga sudah belajar mengenai beberapa materi, yaitu yang pertama ada pengenalan telnet dan SSH, yang kedua ada konfigurasi dari telnet, yang ketiga adalah telnet dengan username, serta yang keempat adalah konfigurasi SSH pada router, yang kelima adalah konfigurasi IP pada switch, serta yang terakhir adalah konfigurasi SSH pada switch.
Nah, mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan mengenai remote Cisco. Kita bertemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.